Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat kami yang baik hatinya. Kali ini kita akan bahas relasi ilmiah antara rukun iman dengan rukun Islam. Ini dua hal dalam Islam yang diterima begitu saja, yang terkadang tidak lagi dipahami secara mendasar. Kenapa ada dua hal ini? Kita akan bahas lewat filsafat ilmu. Baik, kalau kita belajar filsafat ilmu, ada tiga komponen yang perlu dipahami. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi itu adalah tentang wujud atau objek pengetahuan. Setiap riset atau studi ilmiah itu ada sebuah objek pengetahuan atau wujud yang coba dipahami. Hakikatnya seperti apa. Setelah ontologi itu ada namanya epistemologi. Epistemologi adalah cara atau metode atau tarikah bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Jadi untuk mengetahui tentang hakikat wujud yang coba dipelajari tadi, maka ada metodenya, dan itu disebut dengan epistemologi. Yang terakhir itu disebut dengan aksiologi. Aksiologi adalah nilai praktis atau nilai manfaat dari sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu setelah kita coba menselidiki pengetahuan dengan berbagai metode cara, didapat hasilnya. Lalu pertanyaannya adalah apa manfaat atau kegunaan dari ilmu? Sebab ilmu tanpa manfaat, tanpa nilai praktis, tanpa nilai gunanya juga tidak menjadi ilmu yang baik, kira-kira begitu. Baik, nah kalau kita kembali ke dalam agama, apa yang menjadi objek selidikan paling mendasar dalam beragama? Apa wujud yang coba dipahami dalam agama? Dengan cara apa dipahami? Kemudian apa nilai praktisnya? Itu kira-kira pertanyaannya. Dalam agama yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya, objek selidikan yang paling mendasar disebut dengan rukun iman. Ada 6 hal gaib ya, yang dalam Islam itu coba diselidiki. Yang pertama adalah Allah, malaikat, kemudian apalagi kitab, rasul, kemudian hari kiamat, termasuk juga dengan takdir. Macam-macam cara orang memformulasikan 6 hal ini. Ada juga yang coba menyederhanakan menjadi 3 hal saja yang disebut dengan tauhid, nubuah, dan ma'ad. Dalam nubuah ini sudah masuk komponen seperti malaikat, kitab, dan juga rasul, termasuk juga unsur-unsur kecerdasan ilahi atau takdir. Dan terakhir ma'ad itu adalah aspek hari akhirat. Sebenarnya semua rukun iman 6 ini bisa juga disederhanakan jadi satu yang disebut dengan Allah. Jadi puncak pencarian kita sebenarnya itu ya Allah itu. Artinya kalau Allah itu ditemukan, maka yang lain, yang rukun-rukun iman yang di bawahnya itu semuanya bisa ditemukan. Karena untuk menuju Allah, seseorang harus ketemu dengan malaikat dulu, nggak bisa langsung, harus ketemu rasul dulu, harus mengenal kitab dulu, kemudian juga harus bisa tembus ke alam akhirat dulu, harus memahami, kemudian juga harus mendapatkan dulu berbagai pemahaman tentang ketentuan-ketentuan ilahi, takdir, dan sebagainya. Jadi pada puncaknya itu yang dicari adalah Allah. Nah, makanya salah satu kata yang paling sentral dalam agama itu adalah tauhid. Tauhid itu sudah meramu keseluruhan aspek ontologis ini. Inilah yang coba dibuktikan wujud Allah ini. Bagaimana metode pembuktiannya? Itu sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada 5 bab dalam beragama untuk mencapai ini. Bab pertama adalah mukadimah pendahuluan tentang wujud yang ingin dicari sebagai sebuah fenomena. Bab kedua itu membangun metode awal dengan memberikan nama, memahami wujud ini lewat konsep-konsep, teori, dalil-dalil. Apakah ayat ataupun referensi-referensi sudah ada, apakah secara akliyah ataupun nakliyah. Ini disebut dengan syariat. Jadi bab 2 dalam metode ilmiah itu adalah metode syariat. Setelah itu ada hipotesisnya bahwa misalnya Tuhan itu ada, tidak hanya dalam wujud dalil tapi dalam wujud hakiki. Maka bab 3 harus ditemukan metode pembuktian lebih lanjut. Untuk membuktikan wujud itu ada banyak instrumen yang bisa digunakan. Yang tadi ada metode tekstual, bayan. Ada metode rasional menggunakan akal filosofis untuk membuktikan
logika bahwa Tuhan itu ada dalil-dalil silogisme deduktif, misalnya diperkenalkan sudah sejak zaman Yunani sudah ada itu cara berpikir rasional. Kemudian bisa juga lewat metode indrawi, observasi empiris, yang hari ini sudah berkembang banyak sekali teknologi, alat-alat untuk menguji baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang terakhir, metode pembuktian wujud, karena inilah wujud yang sifatnya metafisika murni Allah, maka itu dibutuhkan alat yang lebih canggih lagi yang disebut dengan ruh. Jadi metode ruh ini diperlukan, dan ini digunakan oleh banyak mistikus dalam Islam, termasuk para nabi dan berbagai spiritual researchers yang ada 124.000 dalam rentang masa yang lama ini, yang coba membuktikan bahwa wujud itu ada melalui metode ruhiyah. Pada akhirnya akan didapatkan pengalaman-pengalaman hakikat yang disebut dengan temuan dan pembahasan kalau di bab 4 dalam metode ilmiah. Jadi diperoleh pengalaman-pengalaman tentang wujud ini secara langsung, dirasakan secara first hand. Baru kemudian di bab terakhir, di bab 5 itu adalah kesimpulan disebut dengan makrifat. Makrifat adalah kesimpulan dari semua pengalaman ini. Nah, baru di akhir daripada bab 5 itu ada satu subbab yang disebut dengan saran dan rekomendasi. Yang di situ disarankan bahwa bagaimana ilmu diperoleh ini bisa di-applied atau diterapkan. Inilah yang disebut dengan aksiologi. Jadi setelah wujud ini didapat, dipahami, dirasakan, diketahui dan bisa ditemukan, bisa dijumpai, baru kemudian Allah itu dibawa dalam aspek yang sifatnya applied, bisa diterapkan. Itulah rukun Islam. Jadi rukun Islam mulai prasyahadat, kalimat syahadat, kalimat penyaksian bahwa Allah itu ada. Artinya sudah disaksikan memang, baru kemudian diucapkan secara tegas. Salat itu adalah penyembahan kepada wujud yang sudah dibuktikan ada, yang sudah dijumpai sebelumnya. Jadi solat yang sudah menemukan Tuhan, itulah solat hakikat namanya. Dan itulah kenapa Nabi Musa dalam surah Taha ayat 9-13 itu dijelaskan rentetan bagaimana perjalanan dia menjumpai Tuhan Allah. Baru kemudian di Taha 14 muncul kata-kata innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizikri. Jadi setelah Musa menjumpai Tuhan, dia telah berjumpa dengan Allah, baru kemudian Allah memperkenalkan dirinya secara langsung. Ini sudah kenal. La ilaha illa ana. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sembahlah aku. Wa aqimis salata lizikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Musa mendirikan salat untuk mengingat Allah, sosok wujud yang telah dia jumpai sebelumnya, yang telah dia lihat, yang telah dia verifikasi secara benar. Itulah salat yang bisa melihat Tuhan. Itulah sebab salat yang ihsan namanya, atau salat yang sufistik, yang merasakan bahwa dia melihat kita, bahkan kita melihat dia. Inilah solat yang etis dan estetis. Inilah solat khusyuk, solat yang melihat, yang mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan, wujud yang sudah pernah dijumpai. Itulah namanya zikir, mengingat Tuhan, mampu mengingat sosok yang sudah pernah dijumpai. Tentu akan sulit sekali mengingat wujud yang belum pernah ditemui. Makanya proses pertama adalah pembuktian wujud, baru kemudian mengingat wujud yang telah dibuktikan itu. Jadi itu rukun Islam, termasuk zakat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu adalah ibadah-ibadah yang dilakukan pada level aplikatif, ya, nilai manfaat ilmu pengetahuan setelah wujud Tuhannya itu bisa dijumpai atau ditemukan. Itulah orang yang disebut beribadah dan merasakan kehadiran Allah, karena memang sudah dijumpai. Sekali Tuhan bisa ditemui, maka dia tidak akan hilang-hilang. Itulah pengalaman juga Muhammad ketika Mi'raj. Dia menjumpai Tuhan dulu di alam sana, lalu pulang mendirikan atau membawa salat. Telah diketahui Tuhannya, telah dijumpai, telah dirasakan. Baru kemudian ibadah, nilai ibadahnya menjadi etis dan estetis. Itu guys, rukun iman itu adalah ontologi yang dibuktikan kemudian dilanjutkan dalam aspek aksiologi berupa rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.